Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami akan memperkenalkan. Yang pertama ada Muhammad Arif Noval, yang kedua Muhammad Geral Wahid Ramadan, dan yang ketiga Ilham Rahmat Fauji. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari bab biaya produk dan layanan tentang pendekatan sistem proses. Yang pertama, sistem proses biaya, operasional, dasar, dan konsep biaya. Sistem proses operasional dicirikan oleh sejumlah besar produk homogen yang melewati serangkaian proses di mana setiap proses bertanggung jawab atas satu atau lebih operasi yang menghasilkan satu produk selangkah lebih dekat ke penyelesaian. Proses adalah serangkaian kegiatan operasi yang terkait untuk melakukan tujuan tertentu. Dan inilah adalah tampilan 6 strip 1 merangkum sistem proses operasional untuk produsen obat nyeri. Kemudian ada aliran biaya yang memiliki ciri yang pertama, sistem perhitungan biaya pesanan pekerjaan menunda biaya produksi berdasarkan pekerjaan, dan sistem kalkulasi biaya proses mengakumulasi biaya produksi dengan proses kerja. Yang kedua, perusahaan manufaktur. Sistem penetapan biaya pesanan menggunakan sistem proses pengerjaan tunggal. Kemudian biaya unit. Pada prinsipnya, menghitung biaya per unit dalam sistem biaya proses sangat sederhana. Yang pertama, ukur biaya produksi untuk departemen proses untuk periode waktu tertentu. Kedua, mengukur output dari departemen proses untuk periode waktu yang sama. Akhirnya, biaya per unit untuk suatu proses dihitung dengan membagi biaya periode dengan output periode tertentu. Laporan produksi. Laporan produksi adalah dokumen yang merangkum aktivitas manufaktur yang terjadi di departemen proses untuk periode waktu tertentu. Laporan produksi juga berfungsi sebagai dokumen sumber untuk mentransfer biaya dari akun barang dalam proses departemen sebelumnya ke akun barang dalam proses departemen berikutnya. Laporan produksi menelusuri aliran unit melalui departemen, mengidentifikasi biaya yang dibebankan ke departemen, menunjukkan perhitungan biaya per unit, dan mengungkapkan disposisi biaya departemen untuk periode pelaporan. Selanjutnya, proses pembiayaan tanpa perlengkapan pekerjaan dalam proses. Yang pertama ada layanan organisasi. Layanan yang pada dasarnya homogen dan diproduksi secara berulang dapat memanfaatkan pendekatan biaya proses. Untuk mengilustrasikan bagaimana layanan tanpa persediaan barang dalam proses dihitung biayanya menggunakan pendekatan biaya proses. Pertimbangkan proses pembersihan gigi yang ditawarkan oleh sebagian besar dokter gigi. Biaya produksi dan jumlah pembersihan pasien yang dilayani untuk bulan Maret adalah sebagai berikut. Kemudian selanjutnya perusahaan manufaktur GIT. Banyak perusahaan telah mengadopsi pendekatan manufaktur just in time atau GIT. Daya dorong keseluruhan manufaktur GIT adalah masuk produk yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Daya dorong keseluruhan manufaktur GIT adalah masuk produk yang dibutuhkan saat dibutuhkan dan dalam jumlah yang dibutuhkan. Kemudian peran penetapan biaya berbasis aktivitas. Yang pertama memiliki peran dalam pengaturan proses asalkan banyak produk diproduksi. Kemudian menetapkan overhead yang dibagikan oleh proses atau sel ke proses individu dan sel. Kemudian memproses output menggunakan pendekatan biasa. Penetapan biaya proses dengan persediaan barang dalam proses akhir. Biaya per unit
diperlukan untuk menghitung harga pokok barang yang ditransfer keluar dari departemen proses dan untuk menilai persediaan barang dalam proses akhir. Unit setara sebagai ukuran output. 5 langkah yang harus diikuti dalam menyiapkan laporan biaya produksi, yaitu yang pertama ada analisis aliran unit fisik, yang kedua perhitungan unit setara, yang ketiga perhitungan biaya satuan, yang keempat penilaian persediaan, mencakup barang yang ditransfer keluar dan barang dalam proses berakhir, dan yang kelima rekonsiliasi biaya. Pada tampilan 6-5 mengilustrasikan beberapa poin penting. Kemudian metode pembiayaan FIFO. Hanya biaya periode sekarang dan output periode sekarang yang harus digunakan untuk menghitung biaya unit periode sekarang. Metode penetapan biaya FIFO, unit ekuivalen dan biaya produksi di awal barang dalam proses dikeluarkan dari perhitungan biaya unit periode berjalan. Hanya biaya periode sekarang dan output periode sekarang yang harus digunakan untuk menghitung biaya unit periode sekarang untuk mengilustrasikan metode FIFO. Data biaya dan produksi bulan Oktober untuk Departemen Pencampuran disajikan dalam tampilan 6-6. Dan ini langkah-langkah metode FIFO. Tujuan dari langkah 1 adalah untuk melacak unit fisik produksi. Satuan fisik bukanlah satuan yang setara. Mereka adalah unit yang mungkin dalam tahap penyelesaian apapun. Kemudian yang kedua, perhitungan satuan setara, mengilustrasikan perhitungan unit ekuivalen dengan metode FIFO. Perhatikan bahwa unit ekuivalen pada pekerjaan awal dalam proses pekerjaan yang dilakukan pada periode sebelumnya tidak dihitung sebagai bagian dari total pekerjaan ekuivalen. Pekerjaan berarti penambahan bahan langsung atau aktivitas konversi. Langkah ketiga, perhitungan biaya unit. Perhitungan biaya per unit hanya bergantung pada biaya saat ini dan output saat ini. Perhitungannya adalah sebagai berikut. Langkah keempat, penilaian persediaan. Biaya unit metode FIFO digunakan untuk menilai output yang terkait dengan periode berjalan. Ada 3 kategori output periode saat ini. Unit ekuivalen dalam menyelesaikan barang dalam proses, unit yang dimulai dan diselesaikan, dan unit ekuivalen pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan unit di awal barang dalam proses. Langkah yang kelima, rekonsiliasi biaya. Dan ini contoh biaya produksi direkonsiliasi sebagai berikut. Kemudian metode rata-rata biaya tertimbang. Metode penetapan biaya rata-rata tertimbang mengambil biaya persediaan awal dan pengeluaran setara yang menyertainya. Menempatkan dan memperlakukan mereka seolah-olah milik periode saat ini. Ilustrasi metode rata-rata tertimbang didasarkan pada perusahaan Estrella Data yang ditemukan dalam tampilan 6-6 di sebelumnya. Menggunakan data yang sama, menyoroti perbedaannya antara kedua metode. 5 langkah untuk menghitung biaya produksi sebagai berikut. Yang pertama, analisis aliran fisik. Tujuan dari langkah 1 adalah untuk melacak unit fisik produksi. Dan bisa dilihat pada gambar 6-10. Kemudian, langkah yang kedua, perhitungan satuan setara mengingat informasi dalam jadwal aliran fisik. Rata-rata tertimbang setara unit untuk Oktober dapat dihitung. Bisa dilihat pada gambar 6-11. Selanjutnya langkah kelima, rekonsiliasi biaya. Kemudian perawatan barang yang ditransfer masuk. Proses manufaktur. Beberapa departemen selalu menerima sebagian selesai barang dari departemen sebelumnya, misalnya di bawah metode FIFO.
transfer barang dari pencampuran hingga pembuatan tablet bernilai $13.000. Barang yang ditransfer masuk ini adalah jenis bahan langsung untuk proses selanjutnya. Bahan yang ditambahkan pada awal proses selanjutnya dan 5 langkah penetapan biaya proses dapat diilustrasikan untuk departemen pembuatan tablet. Langkah pertama, Cycle Flow Schedule dalam membangun jadwal aliran fisik untuk departemen tablet. Ketergantungannya pada departemen pencampuran harus dipertimbangkan. Langkah keduanya, perhitungan satuan setara. Perhatikan bahwa barang yang ditransfer dari pencampuran diperlakukan sebagai bahan yang ditambahkan pada awal proses. Bisa dilihat pada gambar 6/11. Langkah ketiga, perhitungan biaya unit. Biaya unit dihitung dengan menghitung biaya unit untuk setiap kategori input. Dan langkah ketiga, perhitungan biaya unit. Biaya unit dihitung dengan menghitung biaya unit untuk setiap kategori input. Menghitung biaya akhir barang dalam proses dilakukan dengan menghitung biaya setiap input dan kemudian ditambahkan untuk mendapatkan total. Biaya operasi, dasar-dasar pembiayaan operasi. Perhitungan biaya operasi adalah campuran prosedur pesanan dan biaya proses yang diterapkan pada batch produk homogen. Contoh biaya operasi. Untuk mengilustrasikan biaya operasi, pertimbangkan sebuah perusahaan yang memproduksi berbagai vitamin dan produk mineral. Perusahaan produksi produk multivitamin dan mineral sebagai serta produk vitamin dan mineral tunggal, misalnya botol vitamin C dan E, kalsium, dan lain-lain sebagainya. Asumsikan bahwa perusahaan juga memproduksi vitamin dengan kekuatan yang berbeda, misalnya vitamin C dosis 200 mg dan 1000 mg. Langkah ketiga, perhitungan biaya unit. Biaya produksi saat ini dan biaya produksi yang terkait dengan unit dimulai bekerja dalam proses. Langkah keempat yaitu penilaian persediaan. Penilaian barang yang ditransfer keluar dilakukan dengan mengalihkan biaya per unit oleh barang selesai. Jurnal yang terkait dengan perintah kerja 100 mengikuti. Entry pertama mengasumsikan bahwa semua bahan yang dibutuhkan untuk batch diminta di awal. Kemungkinan lain adalah meminta bahan yang dibutuhkan untuk batch di setiap proses dan batch memasuki proses itu. Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.